Halo pemirsa, kembali kami jumpai Anda dengan beragam informasi di Jogja Jelang Siang. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah rangkuman informasi aktual untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Dan kami juga akan melanjutkan Jogja Jelang Siang dengan segmen Daerah Menyapa, kali ini bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. Seperti biasa, setiap hari Selasa, Anda bisa mengikuti perbincangan terkait dengan dunia tata rias pengantin pada segmen Tamu Jelang Siang. Dan inilah Jogja Jelang Siang selengkapnya. Saudara, untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara bersama petani Gapoktan, Poncosari, Serendaan, dan Triharjo pada Bantul melakukan uji coba tanam padi varietas baru unggul dan saat ini telah memasuki masa panen. Informasi ini akan kami lanjutkan dengan informasi terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kelurahan Muntuk, Delingo, Bantul yang memberikan harapan baru bagi warga setempat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pertanian dan membuka peluang dibangunnya pemukiman. Area lahan pertanian padi Gapoktan, Poncosari, Serandakan, dan Triharjo, Pandak, Bantul menjadi lahan terpilih untuk demplot uji coba tanaman padi varietas baru Bridantara 8 yang diperkenalkan oleh Yayasan Swatantra Pangan Nusantara dalam upaya mendukung salah satu program Astacita Presiden Prabowo. Ketua Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Marsekal Madya TNI Purnawirawan Daryatmo menyebut capaian hasil dari uji coba padi varietas Bridantara 8 di Bantul dinilai cukup baik. Terhitung mencapai 11 ton lebih gabah kering panen per hektar. Dari target maksimal yang bisa mencapai 13 ton per hektar. Pihaknya berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di uji coba ini saja, namun bisa berlanjut ke depan sehingga akan mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan. Menanggapi capaian ini, Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyampaikan apresiasi terhadap program uji coba ini karena hasilnya cukup tinggi bahkan tertinggi dari yang pernah ada. Dijelaskan Bupati, rata-rata produksi padi di Bantul berkisar 8 ton per hektar. Sudah siap Pak, sudah siap, cuma mungkin harganya kan karena itu kan bagaimana nanti harganya kira-kira dijangkau oleh masyarakat. Pak, kira-kira selain di Bantul ini di mana saja? Kita sudah melaksanakan di Klaten, Sukoharjo, Karanganyar. Terus kemudian yang terakhir kemarin kita panen di Buleleng. Kalau Buleleng itu Pak Sungai? Buleleng karena mungkin faktor air ya, kita hanya 9,5. 9,5. Tapi ini bagus karena airnya Pak. Tadi sudah dilakukan penghitungan, pengubinan istilahnya, itu menghasilkan 11,3 ton gabah kering panen per hektar. Dengan hasil seperti ini adalah hasil yang tertinggi. Ini memecahkan rekor produktivitas padi per hektar di Kabupaten Bantul. Didampingi oleh tim YSPN Yuni Asri Sinarja dan Hendra Susanto, Marsekal TNI Purnawirawan Daryatmo menyampaikan bahwa padi varietas Bridantara 8 memiliki keunggulan, diantaranya tahan cuaca dan penyakit tanaman. Bulir padinya lebih banyak dan lebih berat bobotnya. Dari hasil uji coba di beberapa daerah telah menunjukkan hasil panen yang baik, sehingga ke depan bisa dikembangkan lebih luas dan mampu menjadikan daerah tersebut swasembada pangan. Di tengah ketidakpastian global, negara-negara di kawasan ASEAN menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks seperti perlambatan ekonomi dunia. Untuk itu, perlu didorong pertukaran gagasan di antara negara ASEAN terutama situasi geopolitik dan ekonomi serta volatilitas harga energi. Hal inilah yang menjadi fokus diskusi dalam forum bertajuk Seminar on ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM bersama AMRO atau ASEAN Macroeconomic Research Office. Para pembicara yang hadir berasal dari akademisi, ekonom, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara ASEAN. Dalam seminar, ekonom senior Catherine Ko memaparkan hasil kajian terbaru terkait prospek ekonomi regional ASEAN beserta tantangan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian global. Di tengah kondisi saat ini, diperlukan penguatan ketahanan ekonomi melalui perdagangan kawasan sembari tetap menjaga pertumbuhan melalui koordinasi kebijakan antar negara ASEAN.
Ini upaya kami untuk mendiskusikan banyak hal, melihat situasi yang ada dan kemudian mencoba mencari memitigasi risiko dari berbagai macam ketidaktentuan. Hasil dari seminar ini apakah nanti akan diteruskan ke pemerintah atau apa pemangku kebijakan terkait? Ya, kalau hasil dari riset ini tentunya dari meeting ini tentunya banyak hal yang bisa kami komunikasikan kepada pemerintah. Tapi apakah kemudian dari rekomendasi itu akan kelanjutannya akan seperti apa? Nah, tentunya ini akan kita kembalikan lagi kepada pemerintah. Untuk kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi diproyeksi mengalami kontraksi. Pada tahun 2026, AMRO memproyeksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,2% dari proyeksi 4,6%. Meski demikian, AMRO memprediksi inflasi di ASEAN akan melandai karena ditopang pasar keuangan kawasan yang menunjukkan ketahanan melalui penguatan mata uang regional terhadap dolar Amerika Serikat. Program TMMD reguler ke-178 dan Sengkuyung tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan serentak di wilayah Kodam 4 Diponegoro berlangsung dengan penuh kebersamaan membantu pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan, wilayah pedalaman, kawasan kumuh perkotaan. Pada program ini, jajaran Kodim 0729 Bantul bersama pemerintah daerah Bantul, Polri dan elemen masyarakat membantu percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Kalurahan Muntuk Delingo dengan membangun akses jalan baru di perbatasan Padukuhan Tangkil dan Banjarharjo. Dari wilayah Padukuhan Tangkil menuju kawasan hutan perbukitan Banjarharjo, tempat sebagian warga mengolah hasil ladang dan pertaniannya, sehingga kini dapat dijangkau warga dengan mudah karena bisa dilalui kendaraan. Mengusung tema program TMMD, Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, TMMD reguler ke-178 dan Sengkuyung tahap 2 2026 ini menegaskan bahwa membangun desa merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan ekonomi, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga menjadi bentuk kepedulian bersama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, terpencil, terisolasi, wilayah perbatasan, kawasan kumuh perkotaan, maupun daerah yang terdampak bencana alam. Oh, bedanya lumayan bagus, Mas. Untuk perjalanan lebih lancar dan lebih nikmat dibandingkan yang dulu. Dulu gimana, Pak? Yang dulu masih jalan setapak, sekarang udah jadi jalan besar. Selain dapat mempermudah warga masyarakat mengolah hasil hutan dan pertaniannya, dibangunnya akses jalan baru ini juga membuka peluang dibangunnya destinasi wisata di atas perbukitan. Warga berharap ke depan akses jalan dapat diperpanjang hingga menghubungkan jalan desa di wilayah Padukuhan Banjarharjo. Perkembangan film anak kini tumbuh semakin pesat. Selain didukung oleh banyaknya rumah produksi yang memberikan ruang bagi aktor dan aktris muda berbakat, kemajuan teknologi produksi film anak kini semakin menarik dan mampu bersaing dengan film-film luar negeri. Produser kreatif Andri Putra menyebut, seperti film berjudul Maju yang merupakan film aksi remaja yang mengangkat kisah perjuangan sekelompok anak sekolah bersama seorang guru dalam menyelamatkan teman mereka yang diculik sindikat narkoba. Ketika teman mereka diculik tanpa sengaja, mengetahui markas rahasia komplotan tersebut yang memproduksi narkoba dalam bentuk permen untuk diedarkan kepada remaja sehingga terjadi konflik dan petualangan yang penuh ketegangan dengan latar belakang alam Yogyakarta. Melalui film berjudul Maju ini menghadirkan pesan positif tentang pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya narkoba bagi generasi muda. Film karya penulis cerita Dede Natalia ini diperankan oleh sederet talenta muda asal Yogyakarta, diantaranya Prinsesya Leticia, Bebe Gracia, Aksandro JED, Aradana Rahadi, dan Albi Ersani. Tidak hanya berakting, para pemain muda tersebut juga menjadi penyanyi lagu tema berjudul Maju dan turut melibatkan aktor Buki B. Mansur yang berperan sebagai guru. Sedangkan untuk semakin mendekatkan karya kepada generasi muda dan masyarakat, sebuah kompetisi lagu digelar dengan tajuk Bersuara Kita Maju yang merupakan ajang kreativitas bagi para remaja pecinta musik. Anak-anak SMP
di salah satu sekolah di Jogja sebagai lokasi pembuatan film ini. Mereka itu hendak, karena mereka adalah anggota pramuka, jadi bersama satu orang gurunya bernama Pak Wira, mereka hendak survei lokasi. Tapi ternyata pas survei lokasi itu ada kendala, salah satu teman mereka hilang. Dan disitulah terjadinya petualangan, intrik, drama, dan sebagainya. Dengan hadirnya film anak berjudul Maju, diharapkan industri perfilman mampu menciptakan tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan dampak positif bagi anak-anak, orang tua, dan guru untuk terus bergerak maju meraih cita-cita. Ya, dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen Daerah Menyapa sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Yogyakarta. Saya mengajak kepada semua pemirsa TVRI serta seluruh pecinta bola Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Ingat, sebentar lagi kita akan menyaksikan perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya hanya di layar TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Indonesia itu pembuat sepatu untuk brand-brand besar internasional itu nomor 4 dunia gitu loh. Berarti kan luar biasa. Di bulan pertama saya udah bisa 30 pasang sepatu. Satu bulan pertama untuk brand yang baru, untuk sesuatu yang baru itu 30 pasang sepatu bisa berhasil. Yang pasti tuh kita pertama harus tahu dulu pasar yang mau kita tuju tuh seperti apa. Dikulik dulu daerahnya. Bagaimana kebutuhan dan perilaku marketnya di sana. Pokoknya percaya diri aja, percaya diri, terus konsisten aja, fokus aja gitu sama apa yang kita jalani. Pemirsa, merawat dan penguatan demokrasi adalah proses panjang yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan didukung atau kolaborasi semua pihak. Bagaimana kemudian Bawaslu Kabupaten Bantul melakukan upaya penguatan demokrasi utamanya pasca pemilu? Segmen Daerah Menyapa hadir sesaat lagi. Inilah segmen Daerah Menyapa bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. Telah tersambung melalui Zoom Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Bapak Didik Djoko Nugroho. Pak Didik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Didik. Selamat pagi, Mas Ferry. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Bisa disampaikan Pak Didi, apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bantul pada khususnya terkait dengan upaya penguatan demokrasi pasca pemilu, Pak? Baik, terima kasih Mas Ferry dan para pemirsa semuanya. Jadi pasca pemilu ini kami dari Bawaslu Kabupaten Bantul melaksanakan yang namanya konsolidasi demokrasi, Mas. Jadi konsolidasi demokrasi ini adalah program yang dilaksanakan oleh Bawaslu secara nasional, termasuk salah satunya Bawaslu Bantul, dalam rangka untuk kemudian melakukan penguatan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Apa yang kemudian kita lakukan tentu dalam konteks konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu melakukan pertemuan-pertemuan, baik itu
secara aktif mendatangi maupun kita mengundang beberapa komponen masyarakat. Tentu masyarakat ini yang memang mereka sudah masuk dalam kategori pemilih, baik itu pemilih yang pemula maupun kemudian pemilih yang memang sudah punya hak pilih sejak lama begitu. Nah, proses-proses konsolidasi demokrasi ini kita lakukan dalam rangka untuk kemudian pertama tentu melakukan evaluasi terhadap proses demokrasi yang sudah berjalan, terutama kalau kita berbicara proses demokrasi di negara kita yang sudah berlalu adalah pemilu 2024 yang lalu. Kita melakukan evaluasi, kemudian berikutnya kita melakukan diskusi dengan para pemilih ini, masyarakat, warga masyarakat di Bantul ini berkaitan dengan hal-hal yang kemudian perlu diperbaiki untuk proses demokrasi ke depan. Misalnya yang berkaitan dengan penguatan gerakan anti politik uang, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, kemudian bagaimana kemudian kita menolak hoax ya dalam konteks kegiatan proses demokrasi ini, dan juga bagaimana kemudian para pemilih pemula ini paham berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka pada saat mereka nanti pada saatnya nanti mereka masuk dalam konteks demokrasi dan pemilu ini. Ya. Begitu gambaran singkatnya, Mas Ferry. Baik, Pak Didi, karena tadi sudah menyinggung tentang pemilih pemula, artinya juga ada upaya yang dilakukan masuk ke lingkungan pendidikan atau sekolah. Mungkin ada Bawaslu Goes to School misalnya. Seberapa efektif program-program ini bisa menjadi media untuk edukasi politik kepada para pemilih pemula? Iya, terima kasih Mas Ferry. Jadi memang di Bawaslu Bantul kita sudah menjalankan kegiatan Bawaslu Goes to School ya. Jadi konsep Bawaslu Goes to School yang dilakukan di Bawaslu Bantul ini adalah kita menjadi pembina upacara di hari Senin, Mas Ferry. Jadi setiap hari Senin kita roadshow ke sekolah-sekolah, baik itu SMA maupun SMK yang ada di Bantul. Kemudian pada saat kita menjadi pembina upacara itu, kita menegaskan atau memberikan pemahaman, memberikan edukasi berkaitan dengan konteks demokrasi di negara kita. Kita ambil dari substansi Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita kontekstualisasikan dengan proses-proses pemilu dan pilkada yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, terkait dengan efektivitasnya, ini kita sudah coba beberapa kali kita coba meminta feedback dari para pelajar. Ternyata mereka cukup antusias karena bagi mereka ini sesuatu yang kemudian hal yang perlu mereka ketahui, gitu ya. Karena mereka ini kan pemilih yang besok 2029 itu akan menjadi pemilih pertama kali di dalam proses demokrasi kita. Nah, mereka butuh informasi itu. Gambarannya seperti apa toh proses demokrasi yang akan dilakukan di negara kita ini. Dan di dalam konteks kegiatan Bawaslu Goes to School ini, saya atau kami di Bawaslu Bantul itu selalu menekankan bahwa yang paling penting dalam proses demokrasi adalah partisipasi. Dan demokrasi itu jangan dimaknai hanya pemilu dan pemilihan bupati saja, tapi ada hal-hal yang kemudian di sekitar kita, proses-proses demokrasi itu yang dekat dengan kita, misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampung mereka. Ini yang kemudian, hal-hal ini yang kemudian kita berikan pemahaman, dan mereka cukup antusias karena mereka melihat, oh ternyata demokrasi itu ada di sekitar kita, begitu. Gitu Mas Ferry. Kalau keterlibatan pendidikan tinggi seperti universitas atau kampus, seperti apa Pak Didi selama ini? Terima kasih. Terkait dengan keterlibatan kampus, di Bawaslu Bantul kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah ada beberapa perguruan tinggi, misalnya Universitas Muhammadiyah Jogja, kemudian Universitas Jana Badra, kemudian Universitas Proklamasi, dan konteks yang mereka lakukan di Bawaslu Bantul ini lebih pada mereka kemudian kita sharing ya. Yang sudah kita
secara implementatif kita jalankan adalah mahasiswa dari universitas yang saya sebut itu, mereka belajar tentang dinamika demokrasi dengan konsep magang. Jadi ada mahasiswa yang melakukan proses magang di Bawaslu Bantul, ada yang magangnya itu dalam waktu 4 bulan, gitu. Ada yang singkat 1 bulan. Nah, selama mereka magang ini, mereka kita libatkan dalam proses-proses penguatan demokrasi, baik itu yang dilakukan di masyarakat maupun yang dilakukan oleh Bawaslu di kantor Bawaslu itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi substansi kerjasama. Selain itu, kita juga melakukan kerjasama berkaitan dengan riset, Mas Ferry, ya. Riset-riset atau penelitian-penelitian berkaitan dengan evaluasi pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu kita lakukan dengan beberapa universitas. Begitu kolaborasi kita dengan beberapa universitas. Tadi Pak Didi juga sudah menyinggung bagaimana upaya menekan hoax, karena kita tahu tsunami informasi di media sosial yang rentan menimbulkan polarisasi, Pak Didi, terutama menjelang saat-saat terdekat dengan pemilu. Nah, edukasi yang dilakukan saat ini seperti apa? Ya, Pak Didi. Baik, kita masih, ya Pak Didi, saya izin mengulang kembali, apa yang dilakukan untuk menekan beredarnya hoax di media sosial, utamanya di era disrupsi yang rentan dengan polarisasi, Pak? Ya, baik. Kita masih menunggu Pak Didi untuk tersambung kembali. Sepertinya ada gangguan jaringan. Selamat pagi Pak Didi, masih bisa mendengar suara saya? Iya, masih Mas Ferry. Ya. Pertanyaan tadi sebelumnya sudah bisa ditangkap Pak Didi? Halo? Iya, Pak Didi. Halo Mas Ferry. Iya, saya bisa mendengar Pak. Iya. Halo. Baik, saya ulang pertanyaan saya terkait hoax. Iya, bagaimana Pak upaya untuk menekan? Bagaimana literasi di media sosial bisa dilakukan Pak untuk menekan hoax? Bisa diulangi pertanyaannya Mas Ferry? Ya, apa yang dilakukan Bawaslu Bantul untuk menekan polarisasi di media sosial, Pak? Baik. Jadi memang terkait dengan disinformasi, kemudian hoax di media sosial ini kan memang cukup menjadi tantangan kita juga, dan itu kita alami juga di pemilu 2024 kemarin. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita melakukan 2 hal, Mas Ferry. Pertama, untuk publik ya, untuk publik kita selalu menyampaikan edukasi melalui media sosial kita, ya, melalui media sosial kita berkaitan dengan bagaimana pentingnya untuk kemudian kita selalu cek-recek terhadap informasi yang diterima. Karena mau tidak mau bahwa saat ini kita berhadapan dengan masifnya informasi melalui media gadget kita, gitu. Nah, kita lakukan proses edukasi literasi itu melalui media-media sosial yang dipunyai oleh Bawaslu Bantul. Kemudian yang kedua, terhadap pemilih pemula yang tadi saya sampaikan, Mas, terhadap pemilih pemula yang tadi saya sampaikan, kita membentuk yang namanya pengawas partisipatif. Jadi pengawas partisipatif ini salah satu komponen yang kita rangkul adalah anak-anak atau generasi pemilih pemula. Nah, mereka kita berikan pemahaman bagaimana kemudian mereka untuk aktif melakukan pengembangan jejaring pengawas partisipatif itu, sehingga mereka ini kemudian bisa memberikan informasi atau menyampaikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang kemudian perlu diantisipasi terkait dengan hoax dan disinformasi itu terhadap jejaring mereka. Jadi modelnya kayak MLM gitu, Mas. Jadi kita membentuk kader pengawas partisipatif, kemudian pengawas partisipatif itu kemudian mereka melakukan pengembangan ke jejaring mereka dengan materi-materi yang sudah kita sampaikan.
Dengan dua hal itu, Mas Ferry, strategi kita. Ya. Jadi kalau disampaikan secara singkat, Pak, hasil dari upaya-upaya pengawasan Bawaslu di Kabupaten Bantul seperti apa, Pak? Khususnya kalau kita menakar indeks kualitas demokrasi di Bantul. Apakah sudah memuaskan atau masih harus ditingkatkan lagi? Ya, kalau kita berbicara keberhasilan ya, tentu kita punya dua ukuran, Mas. Pertama dari sisi kuantitas dan yang kedua dari sisi kualitas. Kalau dari sisi kuantitas, kita bisa katakan bahwa Bantul ini cukup berhasil dari sisi kuantitas. Ini terlihat dari tingkat partisipasi, baik itu dalam pemilu maupun pemilihan atau pilkada. Di setiap pemilu itu Bantul pasti menempati tingkat partisipasi tertinggi di DIY. Artinya itu dari sisi kuantitas cukup berhasil. Nah, tapi yang kemudian tidak boleh kita tinggalkan adalah dari sisi kualitas. Nah, kualitas ini berkaitan dengan bagaimana keterlibatan pemilih dalam setiap tahapan termasuk pengawasan pemilu. Itu yang kemudian saya kira ini masih menjadi PR. Artinya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, partisipasi dan pengawasan pemilu. Jadi lebih pada proses kualitasnya. Itu, Mas. Baik. Pak Didi, terima kasih telah bergabung bersama kami di segmen Daerah Menyapa. Ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Bawaslu tetap secara kontinu berkelanjutan melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas demokrasi, terutama pasca pemilu. Pak Didi Joko Nugroho, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa, Jogja Jelang Siang akan kami lanjutkan dengan segmen Bincang Jelang Siang sesaat lagi. Tablik Islami membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di penghujung ayat surah Ali Imran ayat yang ke-114 Allah menyatakan wa ulaika minas solihin. Itulah bagian dari orang-orang yang soleh. Doa Nabiullah Ibrahim juga Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, tolong jadikan, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dikenalkan Allah sebagai Tuhannya, dikenalkan nabinya sebagai teladan hidupnya, dikenalkan, diajarkan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Maka kita selalu minta ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku di jalan yang baik. Papers black with lies. Promises burn under dirty skies. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building chaos, killing us down. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down.
Bukan hanya sebagai profesi, perias pengantin juga adalah pengemban budaya yang tentu saja kompetensinya layak dan semestinya dipertanggungjawabkan agar tidak lepas dari kaidah-kaidah adat dan budaya. Karena itulah uji kompetensi bagi perias pengantin memiliki peran yang sangat strategis. Bagaimana dan seberapa penting uji kompetensi perias pengantin? Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Kusmiati SPD MM, Ketua TUK Komojoyo Komoratif dalam segmen Bincang Jelang Siang. Ya, sudah hadir bersama kita Ibu Kusmiati SPD MM, Ketua TUK Komojoyo Komoratif. Ibu Kusmiati, Sugeng Rawuh di TVRI Jogja. Terima kasih Mas Faisal sudah diberi kesempatan untuk datang ke sini untuk menyampaikan bagaimana pentingnya uji kompetensi. Iya, baik. Kalau kita berbicara tentang perias pengantin, Bu Kusmiati, sebelum kita sampai kepada uji kompetensinya, bagaimana sebenarnya seorang perias itu harus memaknai profesinya? Karena kan ketika bicara perias, ini bukan sekedar profesi, tapi ada tanggung jawab budaya di sana. Bagaimana sih sebenarnya kita harus memiliki kebanggaan dan merawat profesi ini, Bu? Ya, baik. Untuk menjadi seorang perias pengantin itu alangkah baiknya itu mempunyai kompetensi atau uji kompetensi, mengikuti uji kompetensi. Karena sangat penting itu untuk mengukur bahwa saya itu bisa merias dengan baik. Nah, itu dilegalitaskan dengan mengikuti uji kompetensi apapun jenis pengantinnya. Ya, ini adalah sebuah bukti atau cara agar perias itu memiliki standarisasi, tidak asal merias begitu. Betul. Proses uji kompetensi ini sebelum dilakukan uji kompetensi, apakah ada pelatihan atau pendidikannya dulu baru kemudian ujian atau bagaimana, Bu? Ya, baik. Tentu saja ada melalui perjalanan, yaitu dengan belajar. Kalau misalnya paes gaya Jogja, ya merias wajah, membuat alis, membuat paes, membuat sanggul. Jadi melalui proses pembelajaran yang sangat lama. Kalau memang benar-benar dimulai dari nol, itu tentu saja cukup lama. Oke, baik, Ngaten. Mereka kan bisa jadi ada perias-perias baru atau perias-perias yang ingin mengikuti uji kompetensi. Apakah harus ikut dulu di TUK atau misalnya di lembaga kursus begitu, dalam waktu berapa lama baru uji kompetensi, atau bisa berlatih dimanapun? Misalnya saya kemudian ingin jadi perias atau siapapun ingin jadi perias, kemudian ikut pada perias senior. Nah, ketika sudah merasa siap, langsung ikut uji kompetensi. Apakah diperbolehkan seperti itu? Mekanismenya bagaimana? Boleh, baik. Itu kalau belajar itu bisa di mana saja. Mana saja. Mau di Jakarta, mau di manapun boleh saja. Artinya, maaf saya potong, Bu, belajar non formal pun boleh? Boleh. Oh, baik. Baik sekali itu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran di mana saja atau memang dia itu profesinya sebagai perias dan belum mempunyai kompetensi, maka dia wajib untuk mendaftar di TUK terdekat dan nanti dari TUK akan diberi pembekalan supaya nanti pada waktu uji kompetensi itu tidak salah, sesuai dengan standar kompetensinya. Jadi belajarnya di tempat manapun boleh. Kemudian sebelum ikut uji kompetensi ada pembekalan dulu dari TUK, baru ikut uji kompetensi. Ya. Nah, pembekalan di TUK itu berapa lama, Bu Gus? 1 hari cukup. Karena sudah ada basic. Jadi hanya mengulang ini gitu aja. Artinya kalau TUK itu ingin juga membuka tempat kursus juga diperbolehkan. Boleh juga. Jadi boleh, misalnya kursusnya di TUK-nya sekalian, berapa bulan begitu. Kemudian nanti pada saat ada uji kompetensi langsung uji kompetensi. Uji kompetensi ini diadakan setiap saat atau sebulan berapa kali atau mungkin setahun berapa kali gitu, Bu? Ada aturannya tidak? Atau sekehendaknya TUK-nya pengen ngadain gitu? Tidak ada aturannya. Oh, tidak ada aturan. Jadi kalau misalnya ada murid
ada minimal 15 sudah bisa untuk diajukan ke LSK untuk mengikuti uji kompetensi. Itu kalau yang LSK. Ya, LSK itu adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Nah, kebetulan saya punya LKP. LKP itu kan lembaga kursus dan pelatihan. Dan saya juga punya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, yang mana itu dari Dinas Tenaga Kerja kalau yang LPK, kalau yang LKP itu dari Direktorat Pendidikan. Nah, kalau yang dari LPK itu sertifikasinya lewat LSP. LSP Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, itu nanti sertifikatnya akan dikeluarkan dari BNSP. Ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu nanti bisa berlaku untuk seluruh internasional. Ya, tapi biasanya hanya 3 tahun ya Bu kalau tidak salah. Ya, 3 tahun. Nanti akan ujian lagi untuk diperpanjang. Ya. Alhamdulillah kalau nanti ujiannya di tempat saya, yang LSP itu ujiannya di tempat saya, nanti bisa perpanjangan di tempat saya, dikumpulkan dan kalau bisa mengumpulkan portofolio dari selama 3 tahun itu dia sudah mengerjakan apa saja. Dan itu ada foto-fotonya. Lebih bagusnya lagi itu bisa diupload di IG, di Facebook. Jadi kan dari BNSP bisa melihat karena tidak akan terhapus itu. Nah, kalau yang ini mungkin agak melompat sedikit Bu, yang BNSP tadi, Badan Nasional Standarisasi Profesi ya Bu ya. Itu kemudian ada perpanjangan, itu tetap ujian lagi atau cukup melihat portofolio saja yang setelah mendapatkan? Baik. Itu bisa dari kalau belum terlambat. Nah, maaf, kalau belum terlambat masa berlakunya itu bisa belum terlambat itu bisa lewat portofolio. Tapi kalau sudah terlambat kita mengulangi lagi untuk ujian dari awal. Soalnya saya sertifikasi saya meskipun bukan untuk perias selesai April kemarin. Lupa nggak diperpanjang. Berarti harus ujian dari awal ya. Dari awal. Kebetulan saya juga kebetulan saya juga asesor. Kemudian saya juga menguji LSK. Jadi sedikit agak tahu. Iya. Baik. Jadi, nah ini sekarang kita agak mundur lagi Bu. Jadi uji kompetensi itu beragam sebenarnya sertifikatnya gitu ya. Apakah tadi misalnya ada yang lewat LSP, tapi juga ada yang lain, atau semuanya sekarang BNSP atau bagaimana? Atau misalnya cukup satu, atau saya ingin punya sertifikasi banyak, berarti saya ikut ujian berkali-kali juga boleh. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi Bu. Baik sekali Mas Faisal. Itu kalau yang LSK itu belajar dari nol, dari belum bisa menjadi bisa, kemudian diujikan lewat LSK. Tapi dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu sekarang level 3 loh. Sudah bagus sekali. Jadi itu juga laku seluruh. Kalau mau ke luar negeri juga masih bisa. LSK ya Bu. LSK karena sudah level 3. Kemudian kalau LSP karena Lembaga Sertifikasi Profesi, memang profesinya sebagai perias baru disahkan atau diujikan atau disahkan supaya mendapat legalitas sebagai profesinya legalitas profesi. Kemudian ada lagi BNSP itu sama dengan LSK tadi atau beda lagi? Kalau LSK dari belum bisa menjadi bisa diujikan di LSK. Kalau LSP untuk profesinya itu sudah profesinya sebagai perias diperkuat, disahkan. Seperti itu. Nah, sekarang kan muncul MUA yang mana bisa belajarnya itu mohon maaf ya, itu dari YouTube, tutorial Instagram, dan TikTok atau yang lain. Nah, itu kan dia sebetulnya kalau bagi saya ya sebagai saya asesor dan penguji itu sebaiknya ya disertifikasikan, dilegalitaskan supaya masyarakat umum itu tahu bahwa
saya bisa merias dengan baik dan benar. Dibuktikan apa? Dibuktikan dengan selembar kertas sertifikat tadi kompetensi seperti itu. Iya. Nah Bu, tapi bisa jadi ada yang berpikir begini, saya nggak usah ikut ujian saja sudah laku, udah banyak yang udah laris di mana-mana. Konsumen saya nggak tanya punya sertifikat nggak gitu, atau kompeten nggak. Yang penting ketika saya posting di Instagram kan viral dan banyak yang suka begitu. Bagaimana kalau ada yang berpandangan seperti itu, Bu Gus? Nah, kalau berpandangan seperti itu ya karena dia itu sudah punya keyakinan, aku rasa sertifikasi aja aku udah payu. Yeah. Nah, tapi untuk legalitasnya, untuk kepercayaan bahwa nanti kalau tamu klien itu datang ke rumah ada terpampang figura yang ada tulisannya kompetensi, itu kan klien sangat punya trust ya, percaya begitu, percaya diri bahwa saudara perias saya bisa merias dengan baik. Dibuktikan itu tadi. Sudah dites dan tidak hanya ngaku-ngaku. Ya, tidak hanya aku iso. Belum bisa membuktikan. Yang diujikan itu biasanya apa saja, Bu? Nah, itu banyak sekali itu. Kalau yang dari MUA itu dari kebersihan, penataan. Jadi tidak hanya merias wajah saja. Jadi kebersihan lingkungan, cara penataan, busananya, kosmetiknya, penataan kosmetik bersih dan tidaknya. Nah, itu harus benar-benar rapi dan bersih. Iya, saya pernah membaca juga ada yang memang sampai ketika penilaian itu melihat dari sisi kebersihan peralatan yang digunakan, penataannya. Alat dan bahan. Iya, sampai seperti itu ya, Bu, alat dan bahannya. Betul. Kenapa kok harus sampai seperti itu? Karena menyangkut dengan keselamatan konsumen mungkin produk keselamatan kerja. Jadi misalnya kalau tidak bersih, sponnya tidak bersih, nanti bisa yang alergi atau jerawat begitu ya. Oh, jadi itu kenapa kemudian menjadi penting ada uji kompetensi, karena ternyata bukan hanya skill meriasnya saja, tapi bagaimana keselamatan kerjanya dilindungi, keselamatan konsumennya juga dilindungi. Jadi ini juga pelajaran bagi konsumen. Kalau ada yang menawarkan jasa rias, boleh juga mulai bertanya, sudah punya sertifikasi kompetensi belum begitu ya? Boleh. Kalau bisa malah harus bertanya. Kompetensi apa yang saudara punya. Supaya mereka konsumen itu semakin mantap dan senang kalau periasnya mempunyai legalitas, sertifikat, syukur banyak. Iya, nanti tiba-tiba seperti saya nggak bisa ngerias, ngaku-ngaku jadi perias, repot. Iya. Karena kan ada urutannya. Ada urutannya. Nanti kita bahas lagi, Bu, apakah mungkin ada yang ikut uji kompetensi tapi tidak lulus? Dan kalau tidak lulus, apakah bisa mengulang kembali? Atau bagaimana sebenarnya biayanya? Apakah cukup besar sehingga mungkin banyak yang masih takut untuk ikut uji kompetensi? Tetap bersama kami di Jogja Jelang Siang. Kami kembali usai jeda berikut ini. Sekarang itu kalau dibandingkan mungkin exactly jumlahnya itu mungkin agak jumlahnya berubah-ubah, tapi kalau dari persentasenya itu 12%-nya itu lansia. Aging gracefully itu menua dengan elegan ya, dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, sehat fisik, mental, itu ekonomi dan keluarga yang tidak mendukung itu lumayan berpengaruh. Karena ekonomi itu termasuk tantangan yang terbesar. Selain ekonomi, dukungan keluarga. Memang penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kita bersama. Jadi tidak hanya hipertensi, diabetes, stroke, rematik misalnya, seperti itu. Itu tidak hanya itu. Jadi tidak hanya penyakit fisik ternyata itu. Yang kami sedihkan itu banyak lansia dengan gangguan mental. Lihat lakilah tuh. Dari tadi aku tengok mukanya sedih ya nampak. Seru gak ya main sama kawan-kawan baru di kampung Datok nih?
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Kita masih bersama dengan Ibu Kusmiati SPD MM, Ketua TUK Kemojoyo Komorati. Bu Kus, pengalaman saya ketika ikut uji kompetensi, kalau prakteknya itu karena kita sudah terbiasa melakukan, santai saja begitu. Tapi begitu menyiapkan administrasinya, karena harus runtut ya Bu ya, gitu. Itu kan kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa, ini seperti sesuatu yang butuh effort gitu. Nah, kalau di dunia tata rias pengantin seperti apa? Selain praktek langsung, tadi juga ada kebersihan, apakah juga menyiapkan hal administrasi misalnya laporan-laporan dan sebagainya ketika uji kompetensi itu? Ya, baik. Kalau untuk yang LSK itu tidak perlu. Tidak perlu, ya. Karena nanti ujiannya itu membuat RAB, terus membuat rencana program urutan, ya, membuat RAB dan urutan kerja begitu. Urutan kerja, kemudian baru melakukan merias, praktek. Kalau yang LSP itu memang harus menyiapkan portofolio. Ya, nanti untuk dinilai berdasarkan ada portofolionya. Ya, karena profesi ya. Terus itu nanti ada yang before, after, seperti itu. Tapi sekarang yang ikut uji kompetensi sudah banyak, Bu. Teman-teman penyiar atau MUA rata-rata sudah memahami itu, menyadari, atau masih banyak yang perlu diedukasi nih, Bu Kus? Baik, kebetulan besok tanggal 11 saya ada peserta didik saya yang akan mengikuti uji kompetensi tata rias pengantin muslim yang dari LSP, BNSP. Nah, tentu saja saya akan memberi pembekalan supaya nanti pada waktu ujian tidak ada kekeliruan. Jadi selalu harus ada pembekalan. Tapi pernah ada kejadian tidak lulus, Bu? Ada. Oh, ada. Ada, baik itu. Kalau yang tidak lulus, kalau yang dari LSK harus mengulangi berikutnya. Kalau ada ujian, mengulangi berikutnya. Tetapi yang tidak lulus itu apanya? Misalnya sanggulnya. Jadi nanti hanya membuat sanggul saja. Tidak harus total dari awal. Tapi kalau yang dari LSP tidak lulus, itu nanti bisa banding. Oh iya, betul. Banding kepada asesor atau penguji. Bisa banding. Yang mana yang membuat tidak lulus saat itu juga diperbaiki sehingga bisa menghasilkan yang baik sesuai dengan asesor dan bisa dinyatakan kompeten. Dan tidak perlu khawatir karena kita yang diuji pun kalau kita di ujian LSP itu kan juga boleh memberikan penilaian untuk asesor ya Bu ya, puas tidak puas begitu ya. Betul. Ya, jadi artinya ini sesuatu yang dua arah begitu. Tapi saya senang Bu karena ini sebenarnya membuat semua profesi dalam tanda kutip selain terstandarisasi juga dalam tanda kutip naik kelas gitu ya. Betul. Termasuk untuk para perias gitu karena kita juga diajarkan step by step tahapannya. Nah, apakah mungkin misalnya Bu begini, setelah jadi perias, tiba-tiba kepikir nih, pengen jadi instruktur atau pengen jadi asesor begitu. Bu Kus dulu ceritanya bagaimana menjadi instruktur sampai jadi asesor itu? Baik sekali. Untuk menjadi instruktur, tentu saja harus mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi kalau tidak mempunyai sertifikat kompetensi rias pengantin, jangan ingin menjadi instruktur karena dasarnya apa untuk menjadi instruktur ya. Dan sekarang instruktur itu ada yang dari LSK, ada yang dari LSP. Kalau yang dari LSP itu sekarang metodologi 3. Metodologi 3 itu agak luas. Mas Ferry mungkin sudah tahu itu banyak sekali dokumen yang disiapkan. Nah, kalau untuk menjadi penguji, itu minimal harus mempunyai sertifikat kompetensi itu 15, Mas. 15 ya. Banyak ya. Jadi kalau saya orang Jogja kalau orang Jogja itu minimal harus punya 7. 7 itu kan sekarang ada Kasatrian Ageng, Selikuran, Jogja Putri, kemudian berkerudung, Paes Ageng, Jangan Menir, Kanigaran. Itu sudah 7. Itu harus ikut ujian. Kalau bisa, supaya nanti kalau nguji di Jogja, pengantin itu bisa untuk dia menjadi penguji. Terus kemudian Solo,
kemudian gaun panjang dan muslim. Itu karena memang sekarang itu kan berkembang banyak yang memakai busana muslim. Berarti kalau Bukus selain mengujinya di Jogja juga bisa ke daerah-daerah lain juga? Ya, alhamdulillah kalau saya sudah mempunyai sertifikat yang LSK lebih dari 30, Mas Ferry. Jadi saya bisa nguji sampai ke Makassar, ke Jambi, ke mana? Palembang. Ya, seluruh Indonesia. Pak Bu, saya ingin tanya, kalau 30, lebih dari 30 sertifikat itu artinya berarti menguasai lebih dari 30 tata rias pengantin? Iya, 30 itu pengantin seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya, itu yang LSK. Yang LSP saya punya 10. Ya, jadi saya bisa mengajar, bisa nguji ya baik LSP maupun LSK. Di seluruh Indonesia. Iya. Ibu apa kepuasan atau apa panggilan jiwanya apa Bu kok kemudian tertarik dan senang sampai kemudian menekuni begitu dalam ya, kalau sampai 30 sertifikat tadi dan 10 itu kan juga luar biasa sekali Bu, berarti bukan main-main gitu, artinya memang ada panggilan jiwa ke sana. Apa yang menjadi kepuasan Buku sendiri? Saya sangat senang dan puas sekali karena kalau saya mengikuti uji kompetensi berarti legalitas saya sebagai perias misalnya Jambi benar-benar ada. Terus Bandung yang modern ada, Jawa Barat yang modern, terus daerah yang lain saya ada. Jadi memang itu benar-benar kepuasan yang tiada duanya. Betul. Contohnya seperti kemarin saya mendapat anugerah TUK terbaik seluruh Indonesia nomor 3. Itu masih ada ujian pengantin bersamaan dengan itu ada ujian pengantin Jambi. Bukus gimana, mau ikut enggak? Ikut, saya bilang gitu. Menerima anugerah aja saya masih saya untuk mengikuti uji kompetensi. Tapi ini luar biasa Bu, saya salut dan paling tua itu, ujian paling tua itu Kusmiati. Tapi ini saya salut sekali Bu, jujur ini dari hati saya yang paling dalam gitu, karena kalau Ibu tidak melakukan itu pun juga sebenarnya tidak apa-apa gitu kan, artinya Ibu sudah menguasai yang Jogja saja mungkin sudah lebih dari cukup, tapi masih tertarik dan mau belajar untuk tadi Makassar, Jambi, 30 daerah tata rias se-Indonesia itu, saya tidak bisa, saya tidak tahu nih Bukus, apa sih Bu yang bikin tadi selain kepuasan itu apa Bu? Apa ya? Karena punya keinginan melestarikan budaya kita atau bagaimana? Kepingin saya menguasai daerah masing-masing. Jadi saya ngerti, daerah sini, daerah ini seperti ini, daerah ini seperti ini. Jadi saya ingin menguasai dan saya kebetulan punya lembaga kursus sehingga saya pernah mengadakan uji kompetensi misalnya Lampung. Oh ya, jadi kalau ada yang ingin belajar Lampung, Jambi, Makassar tersedia juga di tempat Ibu ya. Ya, terus Bali itu ada Bali Madya, Bali Agung, Bali Buleleng, itu ada 5. Bu, ini pertanyaan sederhana. Tapi pernah nggak sih Bu lupa gitu? Misalkan saking banyak riasan gitu ya, terus ini kalau yang Bali mungkin bingung sama yang ini gitu. Sempat nggak atau harus lihat catatan lagi gitu? Atau gimana? Atau sudah di luar kepala? Alhamdulillah Mas Ferry, saya tidak lupa. Iya, karena saya memang mencintai, menjiwai. Jadi sepertinya saya tidak lupa. Tidak akan kebalik-balik ya Bu ya? Tidak, sepertinya. Padahal kan bisa jadi ada riasan-riasan tertentu yang di Jogja agak jarang mungkin ya. Misalnya daerah lain gitu kan mungkin permintaan pasar relatif jarang. Tapi Ibu tetap bisa ingat ya 30 itu? Bisa. Karena saya punya busananya. Karena. Sehingga ya kalau saya mau mengajar misalnya Makassar itu saya belajar lagi. Saya punya video. Saya bikin video terus ini cara pemasangannya seperti ini. Nah, Bukus, pertanyaannya anak-anak muda sekarang atau perias-perias muda yang kemudian mungkin meniru semangatnya Bukus masih banyak nggak Bu? Ada, alhamdulillah. Ada. Ya, banyak juga. Yang muat tapi ingin seperti saya. Jadi kalau saya ada uji kompetensi, saya ikut.
Oke. Saya Baik, jadi karena ini ada Iya. mungkin perias-perias muda juga yang menyaksikan dan masyarakat luas, apa harapan Ibu apa sebenarnya keinginannya? Apakah yuk semuanya didorong untuk mulai ikut uji kompetensi, nggak usah takut karena ini justru cara kita untuk lebih kompeten dan naik kelas terstandarisasi. Monggo Bu Kus. Ya, harapan saya para mua-mua seluruh Indonesia khususnya Yogyakarta DIY monggo mengikuti uji kompetensi di tempat saya dengan biaya udah enggak usah mahal-mahal. Pokoknya yang penting saya bisa membantu saudara untuk mengikuti atau mensertifikasi atau melegalisasikan Anda sebagai perias MUA. Alamatnya ada di Kusuma Alamat Negara. saya ada di Jalan Soga nomor 59 di depan makam Wijaya Brata. Oke, jadi tadi ini adalah cara Ya. Ibu untuk membantu agar Ya. teman-teman perias, MUA semuanya bisa ikut sertifikasi kompetensi, dan ini adalah cara kita merawat budaya. Karena kalau sudah kompeten, insya Allah berarti standarisasinya dan riasan kita yang kita lakukan sudah tepat sesuai dengan aturannya. Begitu ya Bu ya? Ya, Bu Gus, terima kasih sekali, sehat selalu, agar semakin banyak bisa memberikan ilmu dan manfaat untuk masyarakat luas. Ya, dan pemirsa, segmen Bincang Jelang Siang yang Anda saksikan baru saja mengakhiri Jogja Jelang Siang hari ini. Saya Firi Agra mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan pastikan menyaksikan Jogja Jelang Siang hanya di TVRI Jogja. Sampai jumpa.